Baik, terima kasih banyak buat MC dan teman-teman badan pengurus. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Jadi yang pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan waktu kesempatan untuk bisa bertemu. Kita tahu bahwa situasi hari ini hujan sejak kemarin dan lagi musim hujan. Dan saya selalu optimis dan teman-teman kita semua selalu optimis bahwa hujan tidak menghalangi kalau kita yakin, dan rupanya sebentar lagi juga mungkin akan banyak juga yang hadir. Kita beri aplaus dulu untuk kebersamaan ini untuk kita. Berikutnya yang saya hormati Opa Yos Georgiobi, sesepuh kita, orang tua kita. Usia Opa sekarang sudah 75 tahun, usia Oma sudah 73 tahun. Luar biasa, diberikan umur yang panjang dan masih mau ada di tengah-tengah situasi kita hari ini yang masih hujan. Opa jauh-jauh datang untuk bersama-sama. Kita beri aplaus khusus untuk Opa untuk kebersamaannya. Berikutnya KE Petrus Peta, penasihat Womesu Bali. Kemudian saya nyapa saja yang ada di rumah. Selamat siang untuk sesepuh penasihat. Ada Mama Hasan, ada Prof Aron, ada Dr. Agus Dey. Kemudian ada Kak Joseph Juvenal yang saat ini ada di perbatasan di Timor. Kemudian ada Pak Marcel Paga, ada Pak Martin Irianto, juga penasihat-penasihat dari unit-unit dan komunitas yang ada. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Yosep Julius Dias dan Buge Dias. Bapak Yosep Julius Dias dan Buge Dias ini yang memberi kita tempat di sini. Kita beri aplaus buat Bapak Yusdi dan Buge. Sebentar, sekitar jam 4, Bapak Yusdi juga akan bersama-sama kita dan juga akan memberikan 1-2 kata sambutan dalam kapasitas beliau sebagai orang tua kita di Bali, juga sebagai Ketua Umum Flobamura Bali. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu pengurus induk, Bapak Ibu Ketua unit atau utusan unit, Bapak Ibu sesepuh orang tua dan utusan dari komunitas yang ada dan hadir bersama di tempat ini. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa tanpa terasa waktu kita ini begitu cepat. Kalau kita putar ulang waktu, kita pernah berkumpul itu di rumahnya Aji Edison. Saya ingat itu bulan November tahun lalu. Saat itu seperti bulan-bulan sekarang itu kita berkumpul bertemu, kita mempersiapkan yang namanya musyawarah besar atau MUBES. Itu, dan itu adalah arisan yang pertama sejak pandemi, karena sebelum itu kita tidak bisa menggelar arisan karena situasi pandemi COVID-19. Dan saat itu posisi Ketua Umum Bapak sebelumnya kita, Bapak almarhum Nurdin Nuwananggo udah nggak ada, dan yang menjadi pelaksana tugas KP Petrus Peta saat itu, dan saya saat itu menjadi Sekum. Saya ingat persis bulan-bulan November tahun kemarin. Selang 1 bulan kemudian terjadilah MUBES, musyawarah besar, dan saya dipercayakan oleh semua kita yang pada saat itu hadir menjadi ketua umum. Jadi bulan depan itu genap 1 tahun untuk MUBES kita. Yang berikut, saya begitu bersyukur karena sejak MUBES itu sampai sekarang tidak ada terputus kegiatan. Pandemi mau apapun juga kita jalani, kita lewati, dan syukurnya giat-giat kita tidak pernah ada yang namanya terpapar COVID dan segala macam. Apa esensinya di situ intinya? Artinya kita sangat disiplin, kita sangat patuh, tapi kita tetap optimis. Karena yang namanya badai COVID itu tidak pernah akan selesai. Saya tadi konsul sama Dokter Gunawan bilang saat ini sebetulnya pandemi dalam hal ini COVID itu masih ada, hanya dia sementara pingsan atau tidur. Bukan tidak mungkin dia akan muncul lagi. Sehingga sebelum kegiatan kita tadi, bahkan nanti berikutnya selalu kita menerapkan prokes, protokol kesehatan. Dan harapan kita, teman kita semua sini sudah vaksin, sehingga ini bisa ada kekebalan kelompok namanya, jadi aman. Yang kedua, tetap dicek dan segala suhu tubuh disemprot, jadi sebelum kegiatan tadi ini sudah di steril semua, sehingga saya yakin setelah dari sini juga tidak ada yang namanya klaster baru dan segala macam. Karena kita sudah melewati yang saya bilang tadi, hampir 1 tahun juga tidak ada persoalan dengan masalah klaster baru karena COVID, karena kegiatan Womesu Bali seperti Fun Day atau Dies dan lain-lain. Itu saya kira catatan penting kita, sehingga maksud saya adalah kita harus tetap optimis menghadapi segala situasi, karena yang namanya bencana itu selalu akan ada di depan mata, tapi kita sebagai satu keluarga besar harus tetap yakin dan saling menguatkan. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang bulan November, lalu
1 bulan lagi kita akan melepas tahun ini kemudian memasuki tahun yang baru. Saya bicara sama badan pengurus dan penasihat, saya bilang tahun 2022 itu tahun kebangkitan kita mestinya. Kalau tahun yang kemarin adalah tahun bersatu kita bangkit, tahun 2022 adalah tahun kebangkitan. Setuju tidak? Tahun kita bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari segala hal yang mungkin kita selama 1 tahun ini masih bingung, ragu dan segala macam, tapi kita sudah buktikan 1 tahun ini kita bisa. Bangkit yang paling utama adalah bangkit dari kondisi keterkukungan masalah ekonomi. Kita tahu bersama bahwa hampir 1 tahun itu kita semua setengah mati dalam urusan pekerjaan segala macam. Jadi saya mohon agar jika misalnya di komunitas atau di BP Induk sendiri 1-2 pengurus nggak hadir, kita jangan saling menyalahkan. Tapi yang paling penting adalah saling koordinasi, sehingga penting soliditas. Jangan teman atau saudara kita tidak hadir, kita mulai mengomel dan segala macam. Jangan. Karena apa? Kita sudah memasuki tahun yang berikutnya, ini tahun kebangkitan. Karena saya kemarin cerita sama teman, dalam pekerjaan saya mungkin kita semua, ini ibaratnya kita merapel pekerjaan. Merapel itu artinya pekerjaan harus kita lakukan 6 bulan lalu, kita harus ulangi lagi sekarang. Dan numpuk. Kalau saya di dunia advokat itu bisa belasan klien yang harus numpuk, karena tanggung jawab kita harus jalan. Artinya apa? Ini juga dialami oleh kita semua. Yang kedua misalnya dalam kondisi pandemi kita ke krisis keuangan segala macam, kita harus mutar otak gimana jual motor, jual apa, jual segala macam, mungkin pinjam. Sehingga saya minta ayo kita saling pahami bahwa kondisi kita hampir semuanya sama. Tidak ada lagi kita bilang dia hebat atau segala macam sama. Nah makanya ayo kita sama-sama bergandengan tangan, ayo kita bangkit, saling menopang. Kunci dari itu maksud saya, kenapa saya bicara di forum seperti ini, adalah kuncinya adalah di keluarga kita, keluarga besar. Maka saya terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, di tengah pandemi muncul tumbuh komunitas-komunitas. Ini luar biasa karena saya melihat komunitas ini positif. Sekarang ada 8 komunitas yang kita beri aplaus dulu buat 8 komunitas ini. Saya bisa mengurutnya satu persatu. Ada komunitas Jopu, ini sebetulnya sudah lama sekali komunitas Jopu dan arisannya jalan, soliditasnya jalan dari dulu. Kemudian kita punya komunitas Anakonde. Ini juga solid. Tadi malam saya ke Pak Ketua KE Alphonse, Ketua Anakonde, kita juga ngobrol. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan planning untuk untuk konsolidasi kembali. Kemudian ada komunitas Detusoko. Komunitas Detusoko ini ada simpul-simpulnya. Lebih kurang 2 bulan lalu sudah mulai konsolidasi dan sudah mulai jalan. Kemudian keempat ada komunitas Moni. Komunitas Moni ini simpulnya ada di Om Frans Babo. Dan ini juga sudah mulai akan hidup lagi di tahun depan. Kemudian ada komunitas Nona Timur. Kita beri aplaus komunitas Nona Timur. Di sini ada koordinatornya. Mereka tidak menyebut ketua. Koordinatornya ada Aji Benitua yang kita punya ketua Biro Prokes. Kemudian sesepuh penasihat orang tuanya adalah Eja Martinus Roy. Dan komunitas Nona Timur ini sudah sering kumpul dan kemarin mungkin kita juga sudah tahu sempat pakai 1 bus mereka ke Palasari untuk melakukan nyekaran segala macam ke makam orang tua kita, sesepuh kita almarhum Pater Robert Rewu. Ini komunitas Nona Timur dan ini survive menurut saya. Saya yakin sekali di tahun 2022 jauh lebih solid, jauh lebih akrab kebersamaannya. Kemudian ada komunitas Awas, anak Bolotopo asli. Kita beri aplaus komunitas Awas. Ini komunitas ini ada simpulnya, ada Eja Julius Lapo. Kita beri aplaus Eja Julius, termasuk orang tua. Dan ada adik kita, mana ibu saudara, mana ketua Awas. Saya Aji jadi ketua komunitas Awas harusnya lebih progres. Dan memang ini lagi solid-solidnya, kita berharap Awas ke depan juga akan bagus. Lalu selanjutnya ada komunitas, nah komunitas Nggela ini mungkin sudah sempat konsolidasi waktu bencana di Nggela ya. Tapi saya belum tahu nih apakah ada lagi. Akan ada pergerakan lagi atau ada perkumpulan lagi. Itu saya kira komunitas-komunitas yang bisa saya sebut, ada 8 komunitas. Kemudian unit-unit kita juga tetap solid, ada 8 unit. Artinya Bapak Ibu, kami berharap agar komunitas dan unit ini harus solid. Kenapa saya harus katakan sekarang ini momen yang pas? Karena bulan lalu saya sudah sampaikan di Mumbul, Nusa Dua, pada saat kita Fund Day ke-6, ke depan harapan kita, arisan di Induk yang seperti ini, saya minta persetujuan, nanti kita berembuk sama-sama, mohon permakluman kita sama-sama,
bahwa arisan induk mestinya tidak perlu banyak-banyak peserta arisannya. Kenapa begitu? Karena kitanya harusnya yang tumbuh itu adalah di unit. Arisan di unit harus tiap bulan jalan, di komunitas harus jalan. Saya berharap agar tahun depan itu setelah Fun Day, setelah bulan April ya, Fun Day ke-12 itu, kita mengawal yang baru. Di induk itu tidak harus sampai 50-an orang, bahkan di bawah itu. Untuk apa? Sehingga kita bisa keliling lagi ke orang tua, kita tidak terjebak waktu harus kumpul banyak orang cari tempat dan segala macam. Karena apa juga, seperti saya minta permakluman tadi, badan pengurus induk juga, pengurus harian juga sekarang sudah masuk ke urusan pekerjaan ini fokus. Kalau setiap bulan kita harus menggelar lagi giat, kita mau dimaklumi ini kerjaan kita di keluarga, jangan sampai terbengkelai dengan pekerjaan utama. Sehingga arisan-arisan itu kita gelar tidak harus berbanyak, kita bisa keliling. Tradisi yang sudah diwariskan orang tua dulu itu positif sekali, sehingga kita tinggal keliling. Pertanyaan kemudian, apakah Fun Day seperti ini tidak jalan? Tetap kita lakukan, bisa kita gelar 2 bulan sekali, bisa kita gelar 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali kita gelar, bila perlu lebih banyak. Semua kita undang, sehingga tidak harus berkumpul tiap bulan dengan jumlah yang banyak. Sampai di sini kira-kira bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Artinya ini tidak mengurangi kebersamaan kita. Kita hidupkanlah unit-unit dan segala macam. Dan komunitas-komunitas itu harus jalan. Kemudian saya minta satu hal, yang masalah yuran dan tali kasih dikelola saja sama induk. Jumlah kas kita tadi sudah dibacakan Ibu Bendum, 22 juta dan segala macam. Itu dari mana sumbernya? Itu akumulasi. Ada pos kalau pos konsumsi, kalau misalnya kita gelar nanti setiap bulan itu yang dengan jumlah terbatas, pasti dia akan terbatas juga jumlahnya. Tapi kalau pos tali kasih mestinya tambah besar, yuran tambah besar. Untuk apa? Biar nanti ketika ada kedukaan, ada sakit dan segala macam juga lebih besar, kita bisa mengklaimnya lebih besar. Saya kemarin sudah sampaikan, kalau sekarang yang sakit mendapatkan 300.000, ayahnya sakit, ibunya sakit mendapatkan 300.000, dalam keluarganya yang sakit mendapat 300.000, kalau meninggal 500.000. Tahun depan mestinya harus lebih besar, 500.000 yang sakit, yang meninggal 1 juta. Itu dari mana bisa optimis begitu? Dari pos tali kasih itu, dan deposit kita tadi 7 jutaan. Saya optimis mestinya tahun depan kita tidak mau meninggal dunia, tapi namanya usia kita tidak tahu. Pada saat meninggal itu harusnya jauh lebih besar karena sangat membantu. Kuncinya dari adanya pos tali kasih itu. Jadi saya memberi jaminan Bapak Ibu di pengurusan sekarang dan masalah keuangan dan segala macam sangat transparan, bisa dicek. Memasuki 2022 kita akan punya rekening khusus. Nanti saya udah bilang sama Ibu Bendum, tidak perlu banyak laporan, tinggal print aja, tinggal setiap 3 bulan sekali tinggal print out aja, tunjukin loh saldonya. Jadi uangnya jelas ada. Sehingga tidak ada, kadang gini, di organisasi itu biasanya problemnya di keuangan. Kami kumpul yuran, bagaimana dampaknya, kami kumpul tali kasih, bagaimana impactnya buat kita. Kita harus transparan. Dan kita harus optimis, saya optimis dengan kalau kita solid, mestinya di tahun 2023, Desember 2023 saat MUBES, saya dan pengurus memberikan laporan, saldo kita mestinya di atas 100 juta. Dan saya yakin itu, kita beri aplaus untuk optimisme itu. Nah itu untuk apa nantinya? Kalau kita punya tali kasih kita, misalnya posnya bisa 20 juta, 30, 40 juta, kan mestinya ketika ada sakit dan macam-macam harusnya lebih besar kan? Sakit 1 juta, 2 juta, meninggal bisa 3 juta, 4 juta, itu bisa sekali kalau intinya solid dan transparansi, sistem yang harus jalan dan kita harus sama-sama mendukung itu. Sehingga ajakan dari pengurus unit-unit, ayo daftarkan diri, bayar yuran, setor yuran dan tali kasih itu untuk itu. 1 bulan 10.000, tali kasih 1 bulan 10.000 untuk yuran. 1 bulan 20.000, bayar sekaligus saja mungkin 120.000 untuk itu sudah selesai. Jadi pada saat ada masalah dan segala macam mudah ditalangi. Yang kedua Bapak Ibu, pengurus hari ini juga kita sudah menggerakkan yang namanya sistem pendataan online. Sistem pendataan online. Kita akan closing atau tutup nanti tanggal 30 November. Saya minta kita hari ini yang hadir yang belum, ayo kita nanti dibantu. Ayo mulai sensus, daftarkan diri di laut sensus online. Data terakhir yang saya ngecek tadi malam, kita baru yang mendata 240 orang. Masih kurang sekali. Sementara potensi warga kita di Kota Denpasar dan Badung itu ada di angka 2.000-an jiwa. Jumlah kakak kita lebih kurang 1.000-an jiwa. Sementara yang baru mendaftarkan diri baru 240 jiwa. Artinya lebih kurang, belum sampai 100 kakak. Ini sangat jauh dari ekspektasi dari potensi.
Nah, saya sudah cek melalui Aji Sekum dan tim. Apa sih kendalanya? Rupanya memang saya akhirnya harus bicara begini. Rupanya bukan nggak mau. Ini masalah teknologi, kadang gaptek juga. Makanya yang sudah mendaftar main bantu saudara-saudara kita. Bukan tidak mau, tapi teknologi ini kan juga bagaimana cara mendaftarnya dan segala macam. Itu kendala yang kadang membuat akhirnya orang nggak bisa daftar, bukan karena itu. Dan orang kita ini kan umumnya mungkin malu mau bicara. Ya kan, benar tidak? Oh, saya tidak tahu. Jangan malu, kita semua sedang beradaptasi semua dengan teknologi yang baru. Jadi mari kita daftarkan diri segera, dan tanggal 30 November akan kami close. Kemudian kita akan, ini saya informasikan, kita akan menggelar yang namanya musyawarah kerja berdasarkan amanat anggaran dasar itu bulan April. Musyawarah kerja ini digelar 1,5 tahun sekali, menghadirkan unit-unit dan komunitas, mengevaluasi, termasuk kita akan mengecek kembali tentang data real kita. Sehingga April itu akan kita ketok palu siapa anggota dan macam-macam di musyawarah kerja itu. Jadi masih ada waktu sebetulnya, tapi harapannya ayo segera daftarkan diri. Untuk apa? Untuk melakukan, kami dari badan pengurus untuk melakukan validasi. Validasi itu adalah mengecek kembali, mengecek kebenaran. Per hari ini saya lihat di database kita, warga kita yang belum terhimpun di unit maupun komunitas masih atau di induk, yang menyebut dirinya warga diaspora itu sudah di atas angka 10 orang. Artinya masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum terakses lewat unit dan komunitas. Pertanyaan kemudian, kalau ada apa-apa sama adik saudara-saudara kita ini, siapa yang bisa membantu? Tapi dengan mendaftarkan diri, saya kira ya saya kasih komitmen kita bisa bantu karena dia sudah mau mendaftar. Terlepas nanti bagaimana teknisnya itu nanti. Intinya sudah mau mendaftarkan diri, ada kesadaran mendaftarkan diri meskipun sebagai anggota sebagai simpul belum punya komunitas tapi dia warga diaspora, tidak ada masalah. Intinya database-nya sudah jelas. Itu nanti bulan April kita akan sepakati. Lalu kemudian bulan April tahun depan juga kita akan mereview bersama anggaran dasar kita. Makanya saya minta ke semua unit komunitas-komunitas yang ada, ayo soliditas, bikin sistem yang bagus. Ya saya sih berharap semuanya bisa jadi unit pada saat MUBES 2023. Tinggal ketok palu aja, sehingga ini proses yang pas. Kenapa unit kok menjadi unitnya ribet sekali, banyak ada pertanyaan begitu di Wamesu. Ya karena pengalaman kita bisa bentuk komunitas itu gampang. Hari ini kita buat satu kelompok kecil bisa gampang. Ayo kita daftar jadi unit. Kalau memudahkan itu kan juga repot. Tapi harus diuji. Komunitas itu bisa bertahan terus diuji dulu. Ujinya apa? Ujian paling dekat. Ya ketika masalah kedukaan. Jangan kita kumpul buat perkumpulan, saat kedukaan kita nggak ada respon atau hanya sekedar untuk gagah-gagahan, untuk apa? Tidak terlalu penting itu. Inti yang paling utama adalah untuk agar solidaritas kita saling mensokong. Makanya tes ujinya adalah komunitas itu harus solid. Siapa koordinatornya, apa kegiatannya, apakah ada nggak pola sistem arisannya, mudah-mudahan ada sistem kooperasi dan macam-macam. Untuk apa? Untuk menopang kebangkitan yang saya maksud tadi, menopang anggotanya. Kemudian yang berikutnya memudahkan koordinasi. Jadi ketika ada masalah si A sakit atau kecelakaan di jalan, oh kita sudah tahu simpul komunitasnya mana, ini mudah. Karena saya bilang tadi hanya 3 hal saja yang sering ulang-ulang saya bilang. 3 hal saja ketika kita harus saling beku topang di rantau. Apa 3 hal itu? Dan semua saya yakin sudah tahu, saya negasin aja. Yang pertama ketika kita meninggal, pasti butuh orang lain. Pasti butuh orang lain meninggal dunia. Kita atau saudara kita meninggal, pasti butuh orang lain. Siapa keluarga paling dekat? Ya kita ini yang membantu. Yang kedua dengan lingkungan gereja setempat atau lingkungan misalnya Islam ya di agama setempat. Itu saja. Dan kita punya itu semua, sistem kita sedang ada itu. Tapi kalau tidak terdata, susah kita mau mendeteksi. Itu satu, masalah kematian. Yang kedua, masalah sakit. Sakit itu pasti harus butuh support orang. Dan yang terakhir, ketika kita kena masalah hukum. Masalah hukum itu bisa dikena oleh siapa saja. Kita semua. Kita di jalan tidak ada salah, tiba-tiba ada yang ngerjain masuk masalah hukum. Siapa yang bisa menopang kita? Ya keluarga besar kita yang membantu. 3 hal itu. Sementara urusan makan, minum, keseharian itu setiap kita sudah punya dapur masing-masing, tidak perlu kita. Makanya kegiatan ekonomi kreatif itu lebih kepada merangsang saja, karena setiap kita juga sudah punya cara untuk mensurvive dengan pekerjaan masing-masing. Dan tugas kita hanya untuk mengkreasi aja biar gerakan ekonomi kreatif itu jalan. Kita bisa saling topang. Tapi itu bukan tujuan utama. Yang paling penting itu 3 itu tadi saya bilang. Saat meninggal, sakit, dan kena masalah hukum. Sehingga tidak ada omongan lagi nanti, ini kok tidak dibantu, ya bagaimana tidak dibantu, mau bantu.
tidak terdata, kita nggak tahu. Makanya visi kita di pengurus yang sekarang adalah solid, terdata, tertata. Jalannya sudah dikasih, daftar online, silakan gabung di komunitas-komunitas masing-masing. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu di Simpul Unit dan komunitas, saya saling bantu, kita mengajak warga kita untuk mendata. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hari ini sebentar kita akan menggelar pertemuan dengan para simpul ketua unit dan komunitas. Kita membicarakan dua hal. Hal yang pertama, kita mendengarkan laporan perkembangan persiapan SPIKS. SPIKS itu Sekolah Kepemimpinan Berbagai Aksi, seri kedua. SPIKS terakhir digelar 10 tahun lalu. Dan saya sudah minta ke adik-adik di unit, muda-mudi unit Tukesani dan RAE, SPIKS di zaman era saya sampai 2023 wajib digelar setahun sekali. Tidak ada cerita harus, karena memang kaderisasi penting, kepemimpinan itu penting. Nah, mereka akan menggelar tanggal 10, 11, 12 Desember. Jadi mereka sudah berproses, cari dana sendiri dengan segala macam. Kita perlu update mereka bagaimana, karena ini sebentar lagi sudah digelar. Apa kekurangannya, kurang biaya berapa segala macam, itu nanti mohon nanti kita sama-sama membantu memberikan jalan keluar. Nanti ada adik, Alfred dan teman-teman, Melita, Tania, Hesti, silakan nanti menyampaikan laporan. Sifatnya informatif sehingga orang tua tahu. Yang kedua, kita akan duduk bicara sebentar terkait dengan rencana kita menggelar Natal dan Tahun Baru bersama. Nah, rencana saya sudah konsultasi dengan penasehat, sesepuh. Kita akan menggelar Natal dan Tahun Baru bersama itu pada akhir bulan Januari tahun 2022. Jadi lebih kurang 2 bulan lagi. RAB-nya sudah ada, sudah kita prepare. Kita butuhkan dana segar ya, dana real itu lebih kurang 20 juta. Potensinya 20 juta itu 10 juta sudah ada penghematan kiri kanan sudah dicek. Kita mungkin akan push cari dana dalam waktu 2 bulan ini 10 juta rupiah. Dan saya yakin sekali bisa melampaui itu karena sudah biasa kita urusan kerja-kerja gali dana itu dengan cara kreatif. Karena pada saat DS kemarin pun juga kita siap 1 bulan, kita bisa mengumpulkan uang di atas 25 jutaan bisa sekali. Ini karena kita punya semangat kreativitas, inovasi, dan bisa saling topang. Ya, sebentar kita akan bicara khusus itu, bagaimana skemanya, dan harapan saya jangan sampai tradisi kita yang dulu-dulu hilang. Saling urunan dan segala macam, itu hilang. Dan tempatnya sudah terkonek, sudah terfikirkan, tapi perlu rembuk, dan kita hanya sebentar butuh satu kepastian siapa kira-kira yang siap untuk menjadi ketua panitia. Ya, kita usulkan sama-sama sebentar siapa, dan kira-kira bagaimana skema-skemanya selanjutnya, nanti panitia yang bergerak untuk itu dan bekerja 2 bulan saya yakin sekali bisa. Itu saja Bapak Ibu, saya sekali sebelum penutup saya informasikan bulan depan kita akan menggelar Fun Day dengan terbatas. Karena Fun Day kita, Fun Day ke-8, Fun Day setiap bulan itu kita akan gelar di akhir bulan. Nah, bulan depan itu kita akan gelar Minggu tanggal 6 Desember. Nah, saya tadi sudah konsultasi sama Opa Yos Georgiobi. Opa nanti akan sama-sama Oma mempertimbangkan, akan konfirmasi ke kita. Nanti beberapa simpul pengurus dan mungkin nanti kita saling koordinasi. Kita akan berkunjung di Natal kedua di rumahnya Opa Yos. Kita menggelar acara Natal bersama, Natal dengan orang tua kita di sana. Kita beri aplaus untuk itu. Jadi kita nanti berkumpul dengan jumlah yang besar di atas 300-400 orang nanti pada saat Natal dan Tahun Baru bersama bulan Januari. Itu hitungan saya, kita akan hadir lebih kurang 400 orang. Kita cari aula yang besar, kita mudah-mudahan semua komunitas hadir semua. Makanya kita perlu bicara di hari ini untuk mempersiapkan itu dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang saya sampaikan ini. Tapi itu kira-kira inti-inti yang mau saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi ada yang menyinggung perasaan dan segala macam. Prinsipnya saya ajak kita untuk terus bersatu dan kita bangkit bersama. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.